Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 mata kuliah peristiwa perpindahan sistem hayati BE 3002 yang beranggotakan saya Nola Safia, Hilma Nur Aida Syafira, Asyifah Nurdia Trisukmawati, dan Muhammad Ridwan. Pada kesempatan kali ini kami akan mereview kembali mengenai perpindahan panas konduksi kondisi tak tunak atau transien. Pada bagian ini akan membahas transien untuk perpindahan panas, di mana nilai Biot number ini sangat besar sehingga tahanan internal dipertimbangkan atau signifikan. Karena tahanan internal yang signifikan, maka terjadi variasi perubahan temperatur di sepanjang padatan. Jika kita tinjau pada suatu objek sederhana yang simetris seperti yang ada di slide, dengan bentuk persamaan dasar seperti ini, dan tidak ada konveksi pada padatannya dan tidak ada pembentukan panas, maka persamaannya akan menjadi seperti yang ada di bawahnya. Nah, untuk kondisi batas objek yang simetri, pada saat di pusat, maka flux panasnya sama dengan 0, atau tidak ada nilai gradien perubahan temperatur terhadap X pada saat X sama dengan 0. Nah, pada saat di permukaan, kedua sisinya temperaturnya sama dengan temperatur permukaan pada saat T besar dari 0. Dan karena ini juga merupakan fungsi terhadap waktu, maka perlu kondisi awal. Pada saat T sama dengan 0, untuk dimanapun X berada, maka temperaturnya adalah temperatur awal. Gabungan dari persamaan ini, kondisi batas dan kondisi awal nantinya akan diperoleh suatu persamaan kompleks seperti yang ada di slide. Pada persamaan ini terdapat bilangan parameter gabungan, yaitu difusivitas termal dikalikan dengan waktu dibagi dengan panjang karakteristik kuadrat objek yang diamati. Selanjutnya adalah penyederhanaan. Dari persamaan tadi, ketika T nilainya sangat besar, maka nilai yang signifikan adalah nilai di awal, yaitu N sama dengan 0. Karena yang dipertimbangkan hanya yang signifikan saja, sehingga persamaan yang kompleks ini dapat direduksi saat N sama dengan 0 menjadi bentuk berikut. Nah, dalam penggunaan persamaan ini akan dibantu dengan grafik Haswell. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Ini 041. Di sini saya akan menjelaskan terkait perubahan temperatur dengan posisi dan rata-rata spasial. Nah, kita sebelumnya tadi sudah mendapatkan rumus untuk mencari suhu pada perpindahan panas konduksi pada kondisi transien. Nah, untuk mempermudahnya, kita dapat menggunakan suhu rata-rata spasial dengan rumus T average sama dengan integral T terhadap X dari 0 hingga panjang X per panjang X itu sendiri. Kenapa menggunakan suhu rata-rata spasial? Karena untuk mengasumsikan bahwa suhu di permukaan tersebut sama. Kemudian rumus suhu rata-rata ini dimasukkan ke dalam rumus sebelumnya sehingga didapatkan ln suhu rata-rata dikurangi suhu permukaan dikurangi suhu awal dikurangi suhu permukaan sama dengan ln 8 per V kuadrat dikurangi alfa dikali Pi per 2L dikuadratkan dikali T. Kemudian dirangkai kembali sehingga alfa T per L kuadrat sama dengan min 4 per V kuadrat ln dikali V kuadrat per 8 dikali T rata-rata dikurangi T permukaan per T awal dikurangi T permukaan. Nah, dari rumus ini terjadi perubahan temperatur berdasarkan ukuran. Dalam membantu perhitungan, kita dapat menggunakan diagram Heisler. Diagram Heisler ini merupakan alat analisis untuk evaluasi perpindahan panas konduktif pada benda satu dimensi. Adapun syarat penggunaan diagram yang pertama, suhu awal harus seragam, kemudian suhu fluidanya konstan apabila pada konveksi, kemudian dapat digunakan untuk geometri lempeng, silinder, atau bola, kemudian jauh dari ujung atau sangat panjang, kemudian tidak ada generasi panas pada benda, Q sama dengan 0, karakter termalnya konstan dari K, alfa, dan Cp, kemudian nilai alfa T per L kuadrat harus lebih dari 0,2. Apabila memenuhi, maka perhitungan dengan prinsip ini dapat dikatakan valid. Adapun contoh soal mengenai perubahan suhu saat sterilisasi makanan, di mana di dalam soal diminta untuk menentukan suhu setelah 30 menit pada lokasi dengan suhu terendah. Yang diketahui dari soal bahwa difusivitas termal atau alfa 2 kali 10⁻⁻⁷ meter persegi per second.
Pemanasan yang dilakukan pada suhu permukaan 120 derajat Celcius. Apabila suhu diekspos di seluruh permukaan, maka yang memiliki nilai suhu terendah ada di tengah atau di pusat yang bisa diilustrasikan pada slide pada gambar. Kemudian ada data suhu awal 40 derajat Celcius dan tahanan termal yang diabaikan. Berikut jawaban untuk soal sebelumnya. Karena permukaan kalengnya sama dengan temperaturnya, maka bisa diimplikasikan pada H-nya yang sangat besar. Apabila H-nya besar, maka dimasukkan nilai H ke dalam parameter M, dan dicari nilai N dari pembagian X pusat dibagi ketebalan dari slab yang keduanya diperoleh nilai 0. Kemudian dicari nilai FO, sehingga diperoleh nilai FO 2,3. Artinya apabila nilai FO lebih dari 2, maka data valid. Selanjutnya, parameter FO, M, dan N digunakan ke diagram Hassler, sehingga diperoleh 0,0043. Selanjutnya, nilai 0,0043 disubstitusikan ke dalam persamaan T dikurang theta hingga dibagi T inisial dikurang theta hingga sama dengan 0,0043. Hasil dari nilai T adalah 120,65 derajat Celcius atau dibulatkan menjadi 121 derajat Celcius. Sehingga suhu setelah 30 menit di pusat adalah 121 derajat Celcius. Baik, selanjutnya contoh soal mengenai diagram Hassler, kegunaan dan batasan. Telur ditempatkan pada air hangat 38 derajat Celcius, koefisien perpindahan panas konveksi paksa air bernilai 10⁴ watt per meter persegi Kelvin. Hitung suhu telur setelah 30 menit apabila suhu awal 20 derajat Celcius, telur berbentuk bola dengan jari-jari 2,43 cm, densitas 1035 kg per meter kubik, panas dingin 3350 Joule per kilogram Kelvin, dan konduktivitas termal 0,62 watt per meter Kelvin. Pada soal ini, telur ayam diasumsikan berbentuk bola, dan yang ditanyakan merupakan suhu telur setelah 30 menit. Selanjutnya, untuk mempermudah dalam pengerjaan soal, dapat dituliskan terlebih dahulu hal-hal yang diketahui dari soal tersebut. Kemudian di bawah ini merupakan skema perpindahan panas yang terjadi dari udara menuju ke dalam telur. Berbeda dengan soal sebelumnya, pada soal kali ini, tahanan internalnya signifikan karena nilai H-nya lebih besar. Nah, nilai H lebih besar ini menunjukkan bahwa panas yang dipindahkannya lebih mudah sehingga tahanan internalnya lebih besar. Nah, untuk memastikan bahwa tahanan internalnya tersebut signifikan, maka kita perlu melakukan pengecekan Biot number-nya terlebih dahulu dengan rumus seperti berikut. H dikali R per K dan dimasukkan angka-angkanya, dihasilkan bahwa nilai Biot number 391,9. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan diagram Hassler untuk perhitungannya. Setelah itu, kita perlu menentukan nilai N dan M-nya melalui perhitungan berikut, dan pada soal ini diperoleh hasil bahwa nilai N dan M-nya sama dengan 0. Setelah itu dapat dicari FO dengan rumus alfa atau difusivitas termal dikali T waktu dibagi L kuadrat. Nah, untuk pencarian difusivitas termal ini dapat digunakan menggunakan rumus konduktivitas termal dibagi densitas dikali panas jenis. Kemudian dimasukkan angka-angkanya dan diperoleh nilai FO sama dengan 0,546. Kemudian, angka 0,546 tersebut dimasukkan sebagai sumbu X pada diagram Hassler, lalu ditarik garis ke atas hingga bertemu garis M sama dengan 0 dan garis N sama dengan 0, lalu ditarik garis ke kiri, dan diperoleh rasio tak berdimensi sebesar 0,017. Setelah itu dimasukkan ke dalam perhitungan T min theta hingga per T awal kurang theta hingga dengan nilai theta hingga 38 derajat Celcius dan T awal 20 derajat Celcius, dan diperoleh nilai T atau temperatur setelah 30 menit yaitu 37,69 derajat Celcius.